Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi di ibadah Immanuel Kids hari ini. Tahu nggak adik-adik? Hari ini kakak bahagia banget. Mengapa? Karena kakak punya teman baru. Nah, pagi ini kakak mau kenalin kalian sama teman baru. Umurnya sama kayak umur kalian. Mau nggak kenalan sama dia adik-adik? Nah, oke. Saat ini kakak mau panggil ya. Dia adalah Boban. Ini dia. Hai teman-teman semuanya. Hai. Perkenalkan, namaku Boban. Seneng banget bisa kenal sama teman-teman semuanya. Hai Kak Desi. Halo apa kabarnya? Boban. Kabar Kak Desi dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Boban, kasih tahu dong sama teman-teman di rumah arti nama kamu. Oh iya, teman-teman. Nama Boban itu nggak sembarangan loh. Boban suka sekali dengan nama Boban. Karena ada kepanjangannya loh Kak Desi. Apa tuh, Ban? Kepanjangannya adalah Bobby Anak Tuhan. Hore! Wah, keren banget namanya. Tapi ingat loh, Ban. Nama harus sesuai dengan perilaku setiap hari. Iya dong Kak Desi. Tapi hari-hari ini aku lagi sedih banget loh Kak. Kenapa Ban? Kok sedih? Ini loh Kak, udah 2 bulan loh Kak. Boban gak bisa pergi ke gereja untuk beribadah bersama teman-teman semua. Gara-gara virus corona yang nakal ini, Boban gak bisa ibadah deh. Sedih banget Kak. Ya, Ban, jangan sedih dong. Kan walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kan kita bisa beribadah secara online. Nah, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 9.30 Immanuel Kids akan dimulai. Oleh sebab itu, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kan inti ibadah itu adalah berhubungan dengan Tuhan dan bisa lewat apapun juga. Oh iya Kak? Boban baru tahu loh Kak. Jadi kita masih bisa beribadah ya. Asal hati kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan ya Kak Desi. Iya dong Ban. Hari ini hari Minggu dan ibadah Immanuel Kids akan dimulai loh. Oleh sebab itu, tadi kakak panggil Boban untuk diperkenalkan kepada adik-adik Immanuel Kids yang ada di rumah. Wah, asik. Boban mau ikut ibadah juga ya Kak Desi? Boleh kan? Boleh banget dong Ban. Nah, saat ini kita akan memulaikan ibadah, tapi kita berdoa dulu. Berdoa sama-sama ya Ban. Mari ya adik-adik kita berdoa, ikuti Kak Desi berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan boleh memberikan waktu bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau menuntun
Kau menuntun ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, siapkan hati, jangan ada lagi yang main-main. Udah siap kan, Ban? Udah banget dong, Kak. Selamat beribadah ya, teman-teman. Selamat beribadah. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cikrik-cikrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, jadilah Cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah kuat Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Inilah kuat Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu,
bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Halo adik-adik, hari ini udah seneng ya? Kita udah memuji Tuhan, udah menyembah Tuhan, udah lompat-lompat. Wah seneng ya, asik banget. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi ayo harus ingat ya, kita harus bawa apa? Alkitab, jangan lupa. Kalau adik-adik gak punya, jangan lupa pinjem ke papa, atau ke mama, atau ke kakak. Pokoknya ke saudara kita yang ada di rumah ya. Jangan lupa ya, bawa Alkitab. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk di pagi ini. Kami sudah memuji Tuhan, sudah berlompat-lompat Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati hati kami Tuhan, berkati pikiran kami, hati kami, biar semuanya Tuhan kami boleh terberkati untuk firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, tiba saatnya kita akan menyaksikan video. Selamat menyaksikan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung.
Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan lewat video. Kita udah melihat bahwa Paulus tadi gimana? Dia mendapat mimpi. Mimpi apa? Dia disuruh untuk ke Makedonia. Nah saat itu juga berangkatlah Paulus dengan Silas ke Makedonia. Nah di situ dia pertama kali ke kota Filipi. Nah kita tadi udah lihat juga kan di kota Filipi itu Paulus dan Silas bertemu dengan seorang perempuan. Dia di dalam diri perempuan itu ada roh tenung. Dan dia mengganggu si Paulus dan Silas itu. Nah pada akhirnya apa? Paulus dan Silas itu mengusir roh itu. Dan apa yang terjadi? Roh itu pergi. Tetapi apa? Peramal-peramal itu yang mempunyai roh tenung itu tidak senang. Tahu nggak roh tenung itu apa? Roh yang dimasukkan kayak kerasukan. Kayak kerasukan gitu. Jadi orang-orang peramal itu banyak yang dahulu memakai roh tenung untuk mendapatkan uang. Nah gitu. Jadi Paulus mengusir roh itu dan orang peramal-peramal itu tidak suka dengan Paulus. Akhirnya orang-orang itu melaporkannya kepada penguasa-penguasa. Dan pada akhirnya kita melihat Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara. Nah, coba kita buka Alkitab kita ya adik-adik. Dalam Kisah Para Rasul. Ayo, kalau nggak tahu di mana Kisah Para Rasul, ada di sebelah Roma. Di Perjanjian Baru. Kalau nggak tahu juga, minta tolong papa atau mama atau kakak yang ada di samping adik-adik ya. Kita buka Kisah Para Rasul 16. Sudah. Ayat yang ke-23. Biar kakak yang baca ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, ayat yang ke-24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Nah, padahal Paulus dan Silas itu apa? Berbuat baik, tapi dia didera. Ada yang tahu nggak didera itu di apa? Didera itu dipukul, dicambuk, pakai cemati atau rotan. Rotan tahu nggak? Yang dari kayu itu loh, yang panjang. Nah, Paulus dan Silas itu dipukul, dicambuk. Terus dimasukkan ke dalam penjara. Kasian ya, padahal dia berbuat baik. Dia memberitakan firman Tuhan.
tapi banyak orang yang gak suka. Tapi di saat di penjara, Paulus dan Silas tidak sedih. Walaupun tadi kita udah membaca kakinya apa? Dibelenggu, kakinya dibelenggu dengan keras. Kalau zaman sekarang kan orang pakai borgol. Diborgol. Kalau diborgol aja kan sakit loh, sakit. Mau ke sini sakit, geser ke sini sakit. Nah, Paulus dan Silas itu kakinya dibelenggu, dikuat, gak bisa kemana-mana. Tapi apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan di penjara? Dia berdoa, dia menyanyikan puji-pujian. Kita baca ya, ayat yang ke-25. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Nah, dia berbuat baik. Pasti sedih kan? Dia udah berbuat baik, tapi dia masuk penjara. Tapi kita melihat Paulus dan Silas itu tetap bersuka cita. Dia tetap berdoa loh, tetap memuji Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu setia. Setia mengapa? Karena di ayat yang selanjutnya dikatakan begini adik-adik. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, hebat gak Tuhan? Hebat. Makanya kita gak perlu takut. Apapun keadaan kita harus tetap bersuka cita. Karena kita punya Allah yang setia. Bukan hanya itu, kita punya Allah yang suka menolong kita. Di saat kita kesusahan, di saat kita jatuh sakit, pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan buka jalan. Nah, jadi adik-adik, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus tetap ceria. Walaupun kayak tadi siapa tuh? Si Bobby ya, Bobby dia sedih katanya gak bisa beribadah karena adanya COVID-19 ini, ada corona. Ya, tapi kita harus tetap senang, tetap bersuka cita. Karena apa? Kita masih bisa ikut sekolah minggu online. Bersyukur, kita harus tetap senang. Percaya, pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan secepatnya pulihkan bangsa kita. Dan kita bisa kumpul bersama-sama lagi adik-adik. Asik kan? Weh, asik ya. Nah, jadi kakak mau kasih pesan ke adik-adik. Kalau kita harus tetap bersuka cita. Nah, saatnya kakak akan memberikan ayat hafalan nih adik-adik. Sekali lagi ya, buka di Filipi. Buka di Filipi ya. Kalau nggak tahu tanya papa mamanya. Di Filipi. Buka di Filipi 4. Sudah? Filipi 4. Ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, adik-adik, sekali lagi ya kakak yang ulang ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, jadi adik-adik, apapun yang terjadi harus tetap bersukacita. Dan jangan lupa ayat hafalan ya, harus dihafalin. Setelah adik-adik menghafal ayat hafalan, jangan lupa adik-adik mengirim lewat WA ya. Nanti video kalian akan disiarkan. Nomor WA-nya ada di bawah sini nih. Jangan lupa. Oke, sekarang waktunya kita akan menutup firman Tuhan. Kita sebelumnya berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan cerita tentang Paulus dan Silas, di mana dia
tetap bersukacita walaupun dia di penjara Tuhan. Dia tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Ajar kami untuk seperti dia Tuhan. Biarlah kami mau apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami tetap bersukacita Tuhan. Berkati setiap keluarga kami, kakak kami Tuhan. Kiranya hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa kembali. Pulihkan hati yang hancur. Roh Kudus-Mu yang berkuasa membakar hatiku. Fire, ya Roh Kudus, ini aku, jamahlah hidupku, baharui hatiku dan bangkitkan aku. Ya Roh Kudus, ini aku, jamahlah hidupku, baharui hatiku dan bangkitkan aku. Ya Tuhanku, curahkan Roh-Mu, amin. Penuhi kami dengan kuasa Kudus-Mu, amin. Api Kudus-Mu yang berkuasa, pulihkan hati yang hancur. Roh Kudus-Mu yang berkuasa membakar hatiku. Fire, ya Roh Kudus, ini aku, jamahlah hidupku, baharui hatiku dan bangkitkan aku. Ya Roh Kudus, ini aku, jamahlah hidupku, baharui hatiku dan bangkitkan aku. Baharui hatiku dan bangkitkan aku. Baharui hatiku dan bangkitkan aku. Kak Desi, ibadahnya seru banget, Boban terberkati banget. Iya dong Ban, tadi juga kan Boban sudah dengarkan firman Tuhan tentang bersuka cita. Jadi Boban jangan sedih lagi, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi firman Tuhan katakan kita harus tetap bersuka cita. Jangan sedih lagi ya Ban. Iya Kak Desi, iya. Oke, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Boban ya yang pimpin doanya. Oke, teman-teman semua yang ada di rumah ikutin Boban berdoa ya. Iya. Teman-teman semua dengar Boban mau berdoa dan teman-teman ikutin ya. Iya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami masih boleh beribadah. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tetap berkati kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mengucap syukur, dan kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai berjumpa di Immanuel Kids minggu depan. Ban, minggu depan kita ibadah lagi ya. Oke Kakak Desi. Oke, dadah deh semua. Dadah semuanya. Dadah.